البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Qawaidul Fiqhiyah, sekarang kita masih berada pada kaidah yang sangat mulia, yaitu mengenai al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Sebagaimana sudah kita lewati rincian contoh-contohnya, dan juga kaidah tersebut merupakan salah satu al-qawaidul kubra, termasuk salah satu kaidah-kaidah yang besar. Nah, barakallahu fikum, yang tentunya kita harus mengetahuinya. Karena sudah kita lewati bahwasanya al-qawaidul kubra itu kaidah-kaidah yang besar, itu disebutkan oleh para ulama dan mereka menghitungnya dengan tatabbu' wal istiqra'. Ada 5. Di antaranya al-yaqinu la yazulu bisyak. Kemudian yang kedua al-'adah muhakkamah. Kemudian ketiga la dharar wala dhirar. Yang keempat al-umur bimaqasidiha. Yang kelima al-masyaqqatu tajlibut taysir. 5 ini dikenal dengan apa? Nah, barakallahu fikum, khamsu al-qawaid al-kubra. 5 kaidah-kaidah yang besar. Al-yaqinu la yazulu bisyak, la darara wa la dirar, al-umur bimaqasidiha, al-masyaqqah tajlibut taysir, kemudian al-'adah muhakkamah. Paham ya? Tradisi atau adat istiadat yang sudah jadikan hukum atau kebiasaan. Naam. Walaysa wajibun, lanjutkan. Walaysa wajibun min al-iqtidari wa la mu'amil al-aqwal. Wa kullu mahdhurin ma'a ad-darurah kaqadri ma tahtaju ad-darurah. Wa tarji' al-ahkam al-yaqini wa la yazilu syakku al-yaqin. Ayo, tafadhal. وليس وجه بالاقتدار ولا محرم مع الضرار وكل مهجور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة الدار أحكام اليقين فلا يزول شك اليقين. أيوة. 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 تفضل. وليس واجب من الخلاف ولا محرم مع اضطرار وكل مطلوب مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام اليقين فلا يزول الشك باليقين. أيوة. أيوة. وليس واجب من الاقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل مطلوب مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام اليقين فلا يزول الشك باليقين. أيوة. وليس واجب من الاقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل مطلوب مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام اليقين فلا يزول الشك باليقين. أيوة. 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 Naam, kita lanjutkan, barakallahu fikum. Kita baca apa yang disampaikan oleh barakallahu al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih, yang bagian atas itu ya. Nanti baru kita baca masalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu permasalahan yang terakhir. Kita lihat, qala al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih, wala tukhtassu hadhil qa'idah bil fiqhi. Perhatian baik-baik, kaidah ini tidak dikhususkan untuk ilmu fikih saja. Kaidah apa? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan
tidak bisa hilang dan keraguan. Nah, kaidah ini tidak khusus ilmu fikih saja. Jadi semuanya ternyata dipakai juga. Kita lihat, balil aslu fi kulli haditsin adamuhu hatta yatahaqqaqa. Bahkan hukum asalnya segala kejadian yang ada itu tidak ada sampai benar-benar terwujudkan keberadaannya. Paham belum? Jadi, sesuatu yang muncul itu hukum asalnya enggak ada sampai benar-benar terwujud apa? Terwujudkan keberadaannya. Antum misalkan lagi santai tenang, terpetik di benak antum seakan-akan antum kentut misalkan. Nah, itu pada asalnya antum enggak kentut sampai benar-benar apa? Terwujudkan dan ada keberadaan kentut tersebut. Seperti mendengar suaranya, apa? Contoh yang lain, mencium baunya baru dia kentut. Wa illa enggak ada kalau cuma bisikan saja. Paham soalnya ya? Ini penting sekali, jangan sampai keliru di dalam memahami. Kama naqul, sebagaimana kita katakan al-aslu intifa'ul ahkam 'anil mukallafin hatta ya'tiya ma yadullu 'ala khilafi dzalik. Hukum asalnya itu ditiadakan hukum-hukum bagi orang-orang terbebani syariat sampai datang dalil yang menunjukkan apa? Barakallahu fikum, penetapan tersebut. Jadi hukum asalnya itu enggak ada ditetapkan hukum untuk orang yang dibebani syariat sampai datang dalil yang menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut diwajibkan, disunnahkan atau yang semisalnya. Paham belum? Jadi hukum asalnya kembali ke al-aslu fi adatinal ibahah itu. Hukum asalnya. Naam. Wal aslu fil alfat annaha lil haqiqah. Dan hukum asal namanya lafaz-lafaz yang ada itu kembali kepada hakikatnya. Jadi hakikat lafaznya itu apa maknanya itu kembali ke asalnya, hukum asalnya. Walaupun nanti ada makna yang lain lagi. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, seperti misalkan ada orang yang menamakan al-khamru dengan syurbur ruhi, minuman yang bisa menenangkan hati misalkan. Padahal khamr memabukkan. Nah, kita kembalikan hukum asalnya apa? Hakikatnya. Hakikatnya khamr apa? Memabukkan. Kullu muskirin haramun. Setiap memabukkan haram. Walaupun namanya macam-macam. Mau dinamakan minuman penyejuk hati, minuman penyejuk mata, minuman penyegar akal misalkan, itu cuma penamaan saja. Al-ibrah bil haqaiq. Yang jadikan patokan sandaran itu hakikatnya. Kita lihat, wa fil awamir annaha lil wujub. Ini hukum asal semuanya. Hukum asal perintah-perintah itu menunjukkan wajib. Wa fin nawahi annaha lit tahrim. Dan hukum asal larangan-larangan itu menunjukkan apa? Pengharaman. Wal aslu baqa'il umum hatta yatahaqqaq mukhassis. Nah, hukum asalnya tetap dalam keadaan umum sampai benar-benar terwujudkan sesuatu yang mengkhususkan. Paham belum? Jadi lafaznya umum ya umum sampai dalam dalil yang mengkhususkannya gitu. Wal aslu baqa'i hukmin nasri hatta yaruddan nasikh. Hukum asalnya tetap keberadaan ada hukum. Nah, hukum asalnya tetapnya hukum nas, hukum dalil Al-Qur'an dan Sunnah sampai apa? Sampai datang an-nasikh yang menghapuskannya. Paham belum? Paham belum ini? Seperti ziarah kubur, dulunya dilarang kan? Dulunya. Nah, tapi setelah itu datang nasikh bersambungan dengan hadis itu sendiri. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Sekarang kunjungilah. Menunjukkan bahwasanya yang pertama mansukh, yang kedua apa? Nasikh. Yang diamalkan yang mansukh atau yang nasikh? Yang nasikhnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum? Ayo, nah, perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini, wali ajli hadil qaidah kana al-istishabu hujjatan. Ini penting sekali ini. Dan dikarenakan kaidah ini, kaidah apa tadi? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Dengan kaidah ini, maka istishab itu adalah hujjah. Istishab itu menyeret, membawa kepada hukum asal itu loh. Ini hukumnya haram atau enggak ini? Dikembalikan hukum asalnya bagaimana? Paham belum caranya? Ini sebenarnya si fulan ini kentut atau tidak? Lah dia mencium bau enggak? Enggak ada bau juga. Dengar suaranya enggak juga, kembali ke hukum asal dia enggak kentut. Caranya gitu. Namanya istishab. Istishab itu kan menyeret, menarik perbuatan tersebut dibawa kepada hukum asal gitu loh. Paham belum Abdullah? Ya, nah, barakallahu fikum, seperti itu. Minuman ini haram atau halal? Dikembalikan hukum asalnya. Hukum asalnya mabukkan enggak, berarti halal. Contohnya tape. Mau tape ketela, tape singkong ataupun tape ketan, haram atau halal? Kembali ke hukum asalnya. Hukum asalnya halal atau haram? Halal. Nanti kalau sampai memabukkan dan sampai membuat orang misalkan barakallahu fikum berbahaya dengan tape tadi, maka jadi haram karena membahayakan. Wa illa hukum asalnya kembali ke asal halal. Itu kan sudah fermentasi Ustaz, sudah membuat orang mabuk atau misalnya, wallah alam, ana belum pernah dengar orang mabuk karena minum tape atau karena makan tape. Wallah alam ya, kalau seandainya sampai mabuk berarti dia
haramnya karena berlebihan tadi. Kalau cuma makan tape singkong, tape ketan, kalau cuma sedikit mabuk enggak kira-kira? Banyak pun wallah alam belum pernah dengar orang mabuk gara-gara makan tape. Paham ya? Tapi kalau seandainya ada yang mabuk gara-gara makan tape, diharamkan karena sudah memabukkan tadi itu. Bukan karena hukum asalnya itu, paham enggak? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Seperti antum misalkan Yusuf, antum misalkan minum air. Kalau kebanyakan kira-kira muntah-muntah enggak kira-kira? Muntah-muntah kan haramnya karena berlebihan tadi itu, bukan hukum asal air. Kalau hukum asal air bagaimana? Halal, kan itu. Seperti itu. Kita lihat di sini. Wa ma yanbani 'alaiha 'ala hadhil qa'idah la yutalab bid-dalil. Dan orang yang membangun di atas kaidah ini enggak dimintai dalil-dalilnya mana? Tapi itu halal atau haram? Halal, dalilnya mana? Paham ya? Jangan dimintai dalil, kembali ke hukum asal. Hukum asal singkongnya bagaimana? Halal. Hukum asalnya beras ketan bagaimana? Halal. Kemudian ketika diubah, kemudian diproses dan tidak memabukkan juga halal gitu loh. Apa maksudnya ya? Enggak perlu dimintai dalilnya mana? Paham belum? Seperti itu. Fa innahu mustanidun lil istishab, karena orang tersebut menyandarkan kepada istishab. Istishab itu menyeret, menarik kepada apa? Hukum asal. Itu istishab namanya. Apa maksudnya ya? Istishab apa tadi? Menarik atau membawa atau menyeret kepada hukum asal. Paham belum? Ini ternyata hujjah juga, walaupun apa istilahnya tidak hujjah secara mustaqillah tapi bersamaan yang lainnya. Kalau hujjah mustaqillah kan enggak mungkin ini. Paham ya? Karena tidak berseberangan dengan kaidah dan juga dalil yang lainnya. Kama annal mudda'a alaihi fi babid da'awa la yutalab bi hujjatin ala bara'ati dhimmatihi. Penting sekali ini. Sebagaimana orang yang dituduh. Nah, barakallahu fikum, di dalam bab ad-da'awa itu pengaduan atau orang mengadu karena suatu kejadian, tuduhan atau orang yang dituduh mencuri atau semisalnya, la yutalab bi hujjah. Dia tidak dimintai hujjahnya mana? Atas perbuatan dia berlepas dirinya dari tanggungan tadi. Antum mencuri ya? Wallahi ana enggak nyuri. Buktinya mana? Nah, enggak diminta gitu. Yang dimintai bukti itu yang menuduh tadi. Ya kan al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Kan itu. Al-bayyinah itu bukti. Orang yang nuduh tadi, si fulan mencuri, buktinya mana? Nah, kita minta bukti, minta hujjah kepada siapa? Penuduh. Adapun yang dituduh tadi kalau dia mengingkari, wallahi wa billahi wa tallah ana enggak nyuri. Dalilnya mana? Enggak begitu kan? Karena dia sudah berlepas diri dengan tadi itu. Berdosa ataukah tidak tergantung dia bohong atau enggak. Kalau sudah sumpah sudah selesai. Paham maksudnya nih? Bedanya. Mudda'i yang menuduh tadi. Yang menuduh, yang mengadukan tadi itu. Si fulan mencuri. Buktinya mana? Itu benar. Buktinya mana kalau dia mencuri? Hujahnya mana? Akhirnya orang yang dituduh tadi datang. Kamu mencuri ya? Wallahi wa billahi wa tallah, 3 langsung dia. Karena merasa dizalimi. 3 langsung dia ucapkan dengan sumpah, wallahi wa billahi wa tallah ana enggak mencuri. Cukup enggak di situ? Cukup, enggak perlu. Buktinya mana kalau antum enggak mencuri? Nah, itu. Maksudnya apa maksudnya nih? Jadi orang yang dituduh itu dalam bab da'wah la yutalab bi hujjah, ya enggak? Tidak dimintai hujjahnya mana atas perbuatan dia berlepas diri dari tanggungan tadi. Balil qaul fil inkar qauluhu bi yaminihi, ya enggak? Bahkan ucapan dalam pengingkaran itu adalah ucapan dia dengan sumpahnya, wallahi. Cukup. Paham belum? Yang dimintai dalil dan hujjah yang siapa? Yang menuduh atau yang dituduh? Yang menuduh. Antum menuduh si fulan mencuri, buktinya mana? Itu loh. Baru setelah ia datangkan bukti nanti kita lihat lagi perkembangan berikutnya. Caranya gitu. Nah, walamma kanatil ahkamu turja' ila usuliha hatta yatayaqqana zawalul asli ihtija ila dzikri usuli asya' idza syakka fiha raja'a ila usuliha. Artinya apa? Tatkala hukum-hukum itu ternyata semuanya dikembalikan kepada asalnya, asal usulnya, sampai benar-benar yakin hilangnya hukum asal tersebut, maka dibutuhkan untuk menyebutkan barakallahu fikum beberapa perkara yang dikembalikan ke hukum asalnya apabila diragukan di dalamnya. Kembali ke hukum asalnya. Paham belum? Beberapa perkara yang apabila orang ragu di dalamnya dikembalikan ke hukum asalnya. Airnya ini suci atau enggak sih? Air laut ini atau air sungai ini? Jangan-jangan ada orang yang BAB di sana. Ada orang kencing di sana misalkan. Antum lagi di sungai mau wudu antum. Airnya suci atau enggak ini ya? Airnya ini. Posisi antum apa? Mau wudu di situ. Airnya jernih, ngalir airnya. Nah, antum berprasangka atau menduga jangan-jangan ada orang kencing di sana.
di sebelah sana sehingga airnya ke situ atau orang BAB di sana. Nah, antum jangan menolak ke itu. Kalau belum benar-benar terwujud penampakan enggak terjadi, antum kembali hukum asal apa airnya? Suci gitu loh. Wudu aja bismillah. Tapi ternyata kok ada sesuatu yang dari sana mengalir misalkan, barulah antum mungkin menghindar atau mencari tempat yang lain. Wa illa hukum asalnya suci airnya itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Itu penting sekali. Kita lanjutkan kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bawah itu sekaligus diselesaikan karena sambungan kemarin. Mas'alatun, ada suatu permasalahan. Ana syabun atlubul ilma walillahil hamd. Ini. Ada orang bertanya kepada Syekh, ana syabun, aku adalah seorang pemuda, masih bujangan. Atlubul ilma, aku mencari ilmu, walillahil hamd, segala pujiannya milik Allah. Wa ahrisu ala ikhlasin niyyah lillah biqadri mustata'. Dan aku berupaya semaksimal mungkin untuk apa? Mengikhlaskan niatku karena Allah Taala sesuai dengan kadar kemampuan. Walakin yantaban. Yantabani itu ya. Ya kan? Walakin yantabani syu'urun bi anni la ukhlis lillahi azza wajalla. Akan tapi tiba-tiba apa? Tiba-tiba muncul atau tiba-tiba mendatangi diriku syu'ur, perasaan bahwasanya aku belum ikhlas. Bayangkan, dia sudah ikhlas berusaha. Pokoknya aku mau ikhlas dalam mencari ilmu ini, ikhlas karena wajah Allah Taala. Perhatikan baik-baik. Kemudian tiba-tiba muncul perasaan, wah, jangan-jangan anak belum ikhlas. Nah, ini kita lihat, ma'anni astaghfirullah lailan wa naharan. Padahal bersamaan dengan itu aku ini sudah istighfar kepada Allah Taala siang dan malam, bayangkan. Astagfirullah. Tapi ada muncul perasaan, jangan-jangan aku belum ikhlas. Nah, ini perasaan ini kita lihat. Wa ad'uhu an yuwaffiqani lil ikhlas, dan aku juga berdoa kepada Allah agar memberikan taufik kepadaku untuk ikhlas. Wal an yantabani khaufun min hadzal amr wajjihuni jazakumullahu khaira. Sekarang tiba-tiba muncul rasa takut dari perkara ini, maka berilah arahan kepadaku, jazakumullahu khairan. Ini pertanyaannya. Naqul, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hadza min wasawisis syaitan. Ini merupakan bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Hati-hati. Kalau kita sudah meniatkan ikhlas, ya udah, enggak perlu antum bayangan-bayangan lain, jangan-jangan belum ikhlas, jangan-jangan belum ini. Paham ya? Itu bisikan syaitan yang terkutuk, berbahaya sekali. Kita lihat, wasyaitanu aduwwun lana. Sedangkan setan itu musuh kita. Kama qala Rabbuna jalla wa ala, sebagaimana firman Allah Taala, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah setan itu musuh untuk kalian. Apa maksudnya ya? Nah, musuh setan itu ya. Sehingga kalau menjumpai seperti itu jangan dipedulikan, abaikan saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan antum ke kamar mandi, di kamar mandi misalkan melakukan qada'il hajah, mungkin kencing atau BAB, kalau udah bersuci ya udah, enggak perlu diulang sampai airnya habis semuanya. Ternyata kena penyakit waswas. Hati-hati. Hati-hati itu ya. Karena dulu pernah dijumpai di sana, selain kisah yang masalah wudu itu, orang yang terkena penyakit waswas. Sebelum jam 12 siang, kan duhurnya kurang lebih jam 12 ya. Jam 11 sudah ke kamar mandi dia. Jam 11. Karena apa? Karena seringnya terlambat sholat dia. Kalau jam 12 tepat adzan langsung ke kamar mandi. Ternyata dia kena penyakit waswas. Jadi dia bersuci itu rasanya belum bersuci dia. Padahal apa? Padahal sudah bersuci, bayangkan tuh. Was-was, hati-hati. Kalau di kamar mandi jangan lama-lama. Paham ya? Jangan lama-lama, secukupnya saja. Kalau ada was-was, bismillah, ditepis, dihindari. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, berbahaya. Karena apa? Karena ujung-ujungnya apa? Banyak perkara-perkara ketaatan yang tertinggalkan. Buktinya sholat duhur terlambat. Ya, sholat asar terlambat. Perkara-perkara amalan yang terlambat gara-gara was-was tadi itu. Jangan-jangan belum suci. Padahal sudah bersuci. 5 ember dia gunakan baru terasa wah sudah bersuci. Ini was-was, hati-hati. Paham ya? Kisahnya sudah banyak sekali kita jumpai. Kalau antum mau lihat panjang lebarnya kita dapat Talbis Iblis Ibnul Jauzi rahimahullah taala, bagus sekali itu. Antum buka dari awal sampai akhir. Nah, terkadang baca untuk selingan itu bagus sekali. Untuk selingan melihat keberadaan atau bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk yang sangat ngeri sekali. Asy-syaitan ya'til insan al-haris 'ala ta'ah min al-bab. Setan itu mendatangi manusia yang semangat untuk berbuat ketaatan dari satu pintu. Yaqul anta innamas shalaita riya'an, ini bayangkan ini. Setannya mengatakan apa? Yaqul, setannya mengatakan kamu itu salat hanya karena riya. Nah, padahal kita salat ikhlas enggak? Ikhlas berupaya, tapi setan datang itu. Kamu salat itu karena riya ya? Nah, innama talabtal ilma riya'an. Datang juga setannya mengatakan kamu itu mencari ilmu karena riya, biar dipuji oleh orang. Innama talabtal ilma lirratib.
Kamu itu mencari ilmu hanya ingin mencari gaji, biar dapat gaji. Innama talabtal ilma lil martabah. Kamu mencari ilmu itu hanya untuk mencari kedudukan, titel, gelar. Wa yufsid alaihi ibadatah. Setan tersebut merusak orang tersebut ibadahnya. Bimisli hadhihi takdirat, dengan apa? Dengan dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan, perkiraan-perkiraan seperti ini. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi kalau sudah mengikhlaskan udah, enggak perlu antum bayangkan dengan bayangan-bayangan yang lain. Jangan, berbahaya seperti itu. Kita lihat. Nam falyasta'id billah wal yantahi. Maka hendaknya dia beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah Taala dan menyudahi. Menyudahi apa? Menyudahi bisikan-bisikan tadi itu. Naam. Wala yadurruhu dzalika syai'an. Nah, sesuatu tersebut tidak membahayakan orang tersebut. Wa ya'ti syaitan lisyakhsi al-mutahawin fayuthabbituhu 'anit ta'ah. Maka terkadang datang setan kepada orang yang sudah meremehkan ibadah. Sudah meremehkan ibadah, didatangi setan lagi. Paham ya? Sudah malas-malasan, setan datang lagi, tambah malas lagi. Hati-hati. Jadi kalau antum lagi posisi lagi malas, malasnya posisi karena berat tadi itu, segera antum harus bertindak. Paham ya? Misalkan qiyamul lail, salat malam, kok berat sekali badan, langsung antum berdiri wudu, sembuh insyaallah. Paham ya? Kalau seandainya masih ngantuk, perlu mandi saat itu juga. Kalau dingin, bagaimana dingin? Sabar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Intinya bagaimana caranya menepis bisikan syaitan yang terkutuk tadi itu. Ini lihat ini. Wa ya'ti syaitan li syakhsi al-mutahawin. Terkadang setan itu datang kepada orang yang memang dia itu suka meremehkan. Fa yusabbituhu 'anit ta'ah. Akhirnya tambah memperlambat orang tersebut berbuat ketaatan. Bayangkan tuh, memperlambat orang berbuat ketaatan. Setan. Wa yaqul, seraya setan tadi mengatakan la taf'al hadhihi ta'ah hadhihi sahlah. Kamu enggak usah ngerjakan ketaatan ini, mudah nih, gampang. Tidur lagi atau 5 menit lagi, masih panjang waktunya, masih ada waktu, nanti masih bisa salat qiyamul lail. Ternyata kebablasan dia, ngikutin apa alur setan tadi itu. Jadi bangunin, udah bangun semua nih ya, setannya ngomong masih ada 10 menit ini kesempatan. Tidur dia, ternyata kebablasan, nggak sempat salat lail. Paham ya? Ini termasuk bahaya nih ya, termasuk gangguan setan yang terkutuk seperti itu nih. La taf'al hadhihi ta'ah. Kamu jangan ngerjakan ketaatan ini, hadhihi sahlah, ini gampang ini. Gampang ini. Kalau nanti seandainya terlambat salat malam, gampang bisa diganti siang katanya. Kata setan nanti ya. Akhirnya dia tidur. Nah, siang pun gampang, besok lagi aja, enggak usah diganti. Setan. Akhirnya enggak diganti, besok lagi gitu lagi. Jadi kalau qiyamul lail semangat. Paham ya? Semangat ya. Bangun malam, wudu, salat. Nah, jangan sampai kita justru ngikutin alur setan tadi itu. Memang enak sekali jam segitunya. 5 menit lagi lah, 5 menit lagi misalnya. Setannya ngomong gitu, dia turutin 5 menit. Masih nengok jam, masih lama. Tambah lagi misalkan, jangan. Itu berbahaya sekali barakallahu fikum, Allah musta'an. Jadi kita harus berhati-hati ya, bisikan syaitan yang terkutuk. Kita lihat di sini. Hadi naflun, ini cuma sunnah. Nah ini ngejek juga setannya, malah ngejek ini. Ini cuma sunnah ini. Salat malam tuh enggak wajib, cuma sunnah aja. Enggak, antum meninggalkan enggak berdosa, akhirnya dia tidur. Kan enggak berdosa. Ngikutin apa? Bisikan syaitan yang terkutuk tadi. If'alit ta'ah fi waqtin akhar. Kerjakanlah ketaatan di waktu yang lain. Sekarang antum enggak salat, besok salat. Besok lagi setannya ngomong lagi, enggak usah, masih waktu masih panjang. Nah itu, hati-hati. Nah, au yuhawwan alaihi dzanb, atau setan tersebut apa? Meremehkan, membikin orang itu meremehkan dosa. Wa yaqul innallaha ghafurur rahim. Ini. Sesungguhnya Allah Taala itu zat yang Maha Pengampun dan Penyayang. Antum minum khamr enggak masalah, mabuk-mabukan enggak masalah, Allah Taala kan Maha Pengampun. Akhirnya minum khamr, mabuk-mabukan, berjudi, perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik. Nah, akhirnya setannya ngomong itu. Allah Taala kan Maha Pengampun katanya. Wa rahmatuhu sabaqat ghadabah. Dan rahmatnya itu mengalahkan kemurkaannya. Enggak perlu kamu takut. Berbuat dosa, berjudi, minum khamr enggak masalah. Allah Taala Maha Pengampun katanya. Allah musta'an, bisikan syaitan yang terkutuk ini. Fa hadhihi minal wasawis asy-syaitaniyah, ini termasuk bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk allati yajibu 'alal insani an yakuffa 'anha, yang mana wajib bagi manusia untuk menahan diri darinya. Wa an yasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Dan apa? Wajib untuk minta perlindungan kepada Allah Taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Mafhum misalnya? Ya, perhatikan baik-baik. Naam. Wa qasyaka as-sahabah radhiyallahu anhum ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh suatu ketika dulu pernah para sahabat mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kasus kejadian seperti itu. Apa kata Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam dzaka sharihul iman. Itu adalah keimanan yang benar-benar nampak. Maksud ujiannya berat loh orang beriman itu. Jadi jangan dipedulikan.
bisikan tadi dan dipedulikan, karena itulah yang namanya keimanan yang nampak. Maksudnya kalau antum memperdulikan berarti imannya lemah gitu loh. Paham belum? Nah, jangan-jangan udah kentut, jangan-jangan keluar angin. Padahal keluar wala syai'. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, ingat, la yang sharif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Jangan meninggalkan salatnya sampai dia mendengar suaranya atau mencium baunya. Paham ya? Mencium bau kentut, mendengar suara kentut, punya dia sendiri baru dia batal. Paham ya? Tapi kalau punya orang lain, ya orang lain itu yang seharusnya pergi. Kalau antum enggak perlu, tapi kalau merasa terganggu enggak masalah. Paham ya? Karena posisinya apa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai kita mengganggu orang lain. Kita lihat di sini. Akhrajahu Muslimun wa amara bil isti'adzah billahi minasyaitonir rajim. Dan Rasulullah juga memerintahkan untuk isti'adzah, berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Wal intiha'an dzalik, dan juga apa? Menyudahi, meninggalkan dari perbuatan dosa tersebut. Famdi fi ibadatik, terus-meneruslah engkau, lanjutkanlah ibadahmu. Walau qala laka syaitan innaka mura'in. Perhatikan ini. Walaupun setan mengatakan kepadamu kamu itu beramal, berbuat ketaatan agar dilihat oleh manusia. Nah, tapi biarkan saja. Au innaka turidud dunya fala yuhimmak. Atau apa? Atau setan tadi mengatakan kamu itu beramal untuk ingin dunia, mencari dunia, maka jangan dipedulikan. Paham ya? Jangan dipedulikan. Nah, wallahu musta'an. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Berarti sudah kita selesaikan bab ini ya, insyaallah taala. Bab berikutnya lagi masalah usulut taharah, pantun atau puisi yang akan kita baca nanti. Untuk tambahkan sekalian, wal aslu fi miyahinat taharah wal ardi wasthiyabi wal hijarah. Hukum asal air kita, bumi dan pakaian serta batu itu suci hukum asalnya. Maksudnya ya, pembahasannya, penjabarannya pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin.